Agama bukan ke sini. Agama harusnya bisa mensucikan, bisa menenteramkan, bisa meneduhkan. Ya. Agama berbeda dengan politik. Agama berbeda dengan ini, saudaraku. Mohon maaf apabila penilaian Ki Sabtu Jagat salah. Tetapi bagaimana kalau Anda memang benar-benar beragama, Anda harusnya meningkat ketakwaan Anda kepada Tuhan Anda. Kalau ini berbeda, ya. Sumpah, iya, semua sumpah pasti atas nama agama. Tetapi kalau masalah dendam pribadi atau golongan, jangan bawa-bawa nama agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian YPI News, Lambe Turah Wong Deso, dan Kadang Kahuripan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kejadian itu pasti punya dampak, punya akibat. Nah, akibatnya itu bisa kepada orang-orang di lingkungan kita, terutama lingkungan terdekat keluarga. Misalnya Suryo sekarang sedang dilaporkan Pak Jokowi. Tentu saja itu berdampak kepada keluarganya. Kalau punya istri, mungkin istrinya juga ikut merasakan derita hati dari Roy Suryo. Kalau punya anak, mungkin juga anaknya, termasuk Rizal Fadilah, termasuk Dr. Tifa, dan sebagainya. Nah, kita bahas kali ini bersama Ki Sabtu Jagat. Silakan Ki sampaikan pesan salam sapa kepada para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi. Saudaraku, fenomena apa lagi ini? Pengacara-pengacara kondang yang mendesak Jokowi atau Bapak mantan presiden kita, Bapak Jokowi, untuk dipenjarakan dan dengan tuduhan ijazah palsu. Ini menjadi serangan balik Bapak Jokowi menghantam mereka bertiga, yaitu Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Fadilah. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada kita semua dengan tidak begitu mudahnya menuduh orang lain. Tetapi kalau hanya berdasarkan retorika, semua pasti bisa. Dan ini berimbas kepada keluarga Roy Suryo, Fadilah, dan Tifa. Semoga mereka tenang dan dalam keadaan sehat. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku, seperti yang sudah kita laporkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada 5 orang, bisa jadi bertambah ya. Ada 5 orang yang dilaporkan Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya, ya, soal ijazah palsu yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi. Siapa saja 5 orang yang dilaporkan Bapak Jokowi ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang sudah menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Nah, diantaranya ya ada beberapa orang yang sudah dilaporkan pada hari Rabu tanggal 30 April tahun 2025 yang lalu. 5 orang tersebut adalah yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, mungkin di zamannya Pak SBY ya, yaitu Roy Suryo. Kemudian dia diklaim sebagai ahli digital forensik Rismon ya, Rismon Sianipar yang kedua. Kemudian yang ketiga ada Dr. Tifa Uzia Tiasuma. Kemudian ada orang yang berinisial ES. Nah, yang berinisial ES ini saya tidak tahu siapa itu. Ada juga yang berinisial K ya. Kelima orang itu dilaporkan atas dugaan fitnah ya dan pencemaran nama baik.
Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, tentu saja hal ini berdampak kepada anak istri dari orang-orang yang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi merasa tindakan dari 5 orang itu sudah keterlaluan, begitu merendahkan dan menghina Pak Joko Widodo. Sehingga Pak Joko Widodo ya melalui pengacaranya Bapak Yakub kemudian melaporkan sejumlah orang tadi ya. Sehingga kalau misalkan Roy Suryo punya anak dan istri, tentu saja anak istrinya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Roy Suryo. Kalau Roy Suryo sedih, tentu saja anak istrinya juga ikut merasakan itu. Termasuk yang namanya Rizal Fadilah. Kalau dia punya anak istri atau keluarga, tentu dia juga keluarganya merasakan apa yang dirasakan oleh yang namanya Rizal Fadilah. Termasuk kalau misalnya Dokter Tifa kalau punya suami atau anak, tentu mungkin suaminya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Dokter Tifa. Termasuk yang namanya Rismon Sianipar ya, Rismon Sianifar. Ya, ini tentu menjadi hal yang menarik ya. Apalagi setelah mereka membawa-bawa tim dari pembela ulama dan aktivis TPUA yang di situ ada Bang Egy Sujana. Jadi kasus ini diproses di 2 tempat ya, saudaraku, yang sudah saya sampaikan dalam berita sebelumnya. Satu tempat itu di Polda Metro Jaya, yang kurang lebih tadi sudah saya sampaikan 1 minggu yang lalu. Di Polda Metro Jaya, Bapak Jokowi melaporkan sejumlah orang yang diduga telah mencemarkan nama baik dari Pak Jokowi. Kemudian di satu tempat yang lain yaitu di Bareskrim. Kalau di Bareskrim itu adalah kelompok TPUA, tim pembela ulama dan aktivis ya. Tentu saja ini komplotannya Rizik Syihab. Nah, itu yang dikomandani oleh Egy Sujana ya, yang juga sudah pihak Bareskrim memanggil keluarga Pak Jokowi, dan Pak Jokowi beserta didampingi pengacaranya sudah menyerahkan ijazah asli beliau untuk diteliti dan diperiksa. Cuman kita perlu ingatkan bahwa yang namanya ijazah itu ya, satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan asli atau palsu tentu saja adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Misalkan Bapak Jokowi punya ijazah yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, maka sebenarnya lembaga yang berhak untuk menyatakan palsu atau tidak dari ijazah itu tentu adalah pihak UGM. Bukan Roy Suryo, bukan Dokter Tifa atau komplotan mereka itu, karena mereka tidak punya kewenangan dan otoritas. Saya sering mencontohkan, misalnya saya sendiri misalnya ya, ketika saya mendaftar sebagai pegawai, itu yang saya pakai cukup fotokopiannya. Dan siapa yang mengesahkan dan menyatakan asli dengan legalisir, tentu saja adalah lembaga tempat saya kuliah. Oleh karena itu, disitulah kita gunakan akal sehat. Kenapa ada orang masih mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli, padahal pihak lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi, yang terpercaya, kredibel, yaitu UGM, sudah menyatakan secara resmi bahwa ijazah Bapak Jokowi itu benar-benar asli. Apalagi beliau sudah punya pengalaman yang terpercaya, terverifikasi ketika beliau mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, juga menjadi gubernur Jakarta, juga menjadi presiden. Pihak KPU tentu sudah memeriksa dan memverifikasi keaslian ijazah tersebut. Nah, oleh karena itu, pihak-pihak yang sampai sekarang ini sudah jelas-jelas ada lembaga yang memverifikasi yaitu UGM, maka kita pertanyakan apa tujuan mereka, apakah ada kepentingan lain. Nah, sekarang sudah melibatkan pihak kepolisian.
Oleh karena itu ketika nanti Bareskrim mengumumkan hasil pemeriksaan dari ijazah Pak Jokowi dan menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi asli, maka ada dua lembaga resmi yaitu UGM dan pihak polisi yang menyatakan asli. Kalau itu terjadi, ya sudah harusnya selesai. Karena kita mau percaya ke lembaga mana lagi selain pihak UGM ya dan juga pihak kepolisian. Masa kita mau percaya kepada komplotannya si siapa namanya itu Roy Suryo dan kawan-kawannya. Kalau menurut kita, kalau menurut kita Roy Suryo itu seandainya yang menyatakan malaikat sekalipun, Tuhan sekalipun yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka pihak dari Roy Suryo dan kawan-kawannya, saya rasa dia tidak akan percaya, dia akan menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu gitu. Karena memang ada niat-niat tendensius ya menurut saya. Bagaimana Ki Sabto Jagat? Ya, terima kasih. Ya. Ini kalau menurut saya ada dendam pribadi. Ya, dendam dari kelompok pribadi atau golongan. Bagaimana mereka mencari celah untuk menjatuhkan seseorang. Politik memang luar biasa. Tetapi disayangkan, kelompok ini membawa nama angsat kalau nama agama dibawa. Agama bukan ke sini. Agama harusnya bisa mensucikan, bisa menenteramkan, bisa meneduhkan. Ya. Agama berbeda dengan politik. Agama berbeda dengan ini, saudaraku. Mohon maaf apabila penilaian Ki Sabto Jagat salah. Tetapi bagaimana kalau Anda memang benar-benar beragama, Anda harusnya meningkat ketakwaan Anda kepada Tuhan Anda. Kalau ini berbeda. Ya. Sumpah, iya, semua sumpah pasti atas nama agama. Tetapi kalau masalah dendam pribadi atau golongan, jangan bawa-bawa nama agama. Seharusnya Anda malu punya agama dikait-kaitkan di dalam permasalahan ini. Contohnya kayak Bahar bin Smith. Di dalam persidangan membawa nama-nama nabi. Ya, di dalam darah anak ada darah nabi. Ini orang-orang bangsat sebenarnya. Ya, mohon maaf sedikit keras ya. Karena apa? Polemik setiap ada masalah pasti membawa nama agama. Nggak usah lah. Kayak anak kecil aja bawa-bawa nama agama. Ya. Saya paling tidak suka apabila ada orang tertimpa masalah atau mendapatkan masalah atau dia juara membawa nama agama, politisi, mempolitisir agama tersebut. Ya. Agama itu kita kepada Tuhan. Agama itu ageman, pribadian. Nah, sedangkan Anda, tingkah laku Anda tidak sesuai dengan agama, mengaku manusia beragama, mohon maaf. Ya. Anda akan tersapu oleh agama Anda itu sendiri. Ingat, agama jangan dibuat mainan. Kalau agamanya jadikan gedok, ya sama saja dengan kelompok reject itu. Mohon maaf. Ya, mereka mengaku sebagai manusia beragama, tetapi perilakunya silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf saudaraku ya. Nah, ini dendam pribadi kalau menurut saya Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Karena sesuatu hal sehingga mereka berusaha mencari celah untuk dijadikan konsumsi publik. Atau mungkin ini pengalian isu mereka tentang nasab. Karena yang selalu menyudutkan Bapak Jokowi itu adalah Rizik Syihab. Di mana Rizik Syihab menuntut Bapak Jokowi untuk diadili. Karena telah membekukan FPI. Waspada, dendam pribadi dan golongan terus digemakan melalui isu-isu kecil, disuarakan, dipropagandakan, dibesar-besarkan. Waspada. Kelompok-kelompok kilabir ini memang amat sangat berbahaya di bumi Nusantara. Jangan membawa-bawa nama agama. Kalau membawa-bawa nama agama, saya pastikan orang itu tidak beragama. Itu Ki. Ya, jadi yang dimaksud oleh Ki Sabto Jagat, memang kita menemukan ada komentar dari para pendukung Kilaper, pendukungnya Roy Suryo ini,
dengan mengazab Pak Jokowi. Nanti dosa besar dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan ya nanti tidak dihukum di dunia, maka nanti dihukum di akhirat gitu ya. Jadi mereka bawa-bawa agama ya Ki ya. Nah, inilah yang paling saya tidak suka ya. Setiap ada pergulakan politik membawa nama agama. Setiap ada permasalahan baik itu yang menang ataupun yang kalah, semua membawa nama agama. Janganlah membawa nama agama. Agama itu cukup kamu sama Tuhanmu. Ya. Yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha. Semua kalau setiap politik pasti kebanyakan membawa nama agama. Hanya orang-orang pribumi Nusantara yang tidak membawa nama agama. Contohnya Kapitayan, kepercayaan. Mereka setiap bermain politik tidak membawa nama agama. Ya mohon maaf, agama itu bukan alat politik, tetapi agama itu sebagai tata cara kita dalam menyembah Tuhan. Betul atau tidak silakan tulis di kolom komentar itu Ki. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi kita sampaikan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain itu sebenarnya berdampak ya kepada keluarga mereka. Oleh karena itu seharusnya mereka itu memikirkan sebelum mengambil tindakan-tindakan yang kontroversial semacam itu. Di sini ada daftar ya kontroversialnya dari si Roy Suryo ya yang sudah viral. Yang pertama, kontroversinya Roy Suryo adalah pernah salah naik pesawat. Roy Suryo dan istrinya itu pernah salah naik pesawat pada tahun 2011. Tiket Roy Suryo tertera pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, tetapi pesawat yang ditumpanginya itu terbang pada pukul 6.15. Jadi aneh Roy Suryo itu. Komedian Ernest Prakoso yang seharusnya menduduki kursi yang saat itu sudah diduduki Roy dan istrinya pun protes ya. Kemudian kontroversi yang kedua itu Roy Suryo pernah salah lirik saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah lirik, nggak hafal berarti ya. Jadi pada bulan Agustus tahun 2013 saat menonton pertandingan sepak bola di Stadion Magu